ini. Yayasan Kokalbe memiliki berbagai program beasiswa unggulan, yaitu Jitu, Jitu Profesi, serta beasiswa kemitraan yaitu Bestari. YKK membuatku percaya bahwa perempuan bisa mandiri dan berdaya untuk masa depan. Aku belajar berkarya dan membawa perubahan nyata bagi sekitar. Aku memahami dan berbagi ilmu dan pengalaman dengan sesama. YKK mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan. Kolaborasi adalah kunci meraih mimpi. Melalui berbagai program pelatihan, pengembangan karakter, dan kapasitas menjadikan tahun 2024 sebagai tahun yang penuh pembelajaran, inspirasi, serta kolaborasi. Terima kasih kepada seluruh sahabat kakak, mitra, dan pemangku kepentingan YKK atas dukungan, partisipasi aktif, serta kerjasama sepanjang tahun 2024. Mau lihat ya kakak? Tunggu pun YKK. Matur tampiasi ya kakak. Danke kakak. Matur nuwun, YKK. Ilmunya ya kakak. Oyang. Suksema ya kakak. Mari kita maknai perjalanan bertumbuh yang luar biasa di tahun ini dan kita sambut tahun-tahun mendatang dengan penuh sukacita dan semangat untuk terus berdaya, berkarya, dan berbagi. Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul 19.04, kita langsung mulai aja ya acara kita pada malam hari ini. Halo, halo, selamat malam sahabat kakak semua. Mungkin sebelum kita benar-benar mulai, aku pengen tahu dulu nih teman-teman dari mana asalnya. Jadi boleh teman-teman merename dengan format nama, underscore, asal provinsi terlebih dahulu ya. Oke, dan juga aku ucapkan selamat datang di Q&A session program beasiswa Jitu Profesi tahun akademik 2025-2026. Nah, teman-teman, aku juga hendak menyampaikan, oh iya, sebelumnya aku juga senang banget nih karena akhirnya kita juga bertemu di sesi Q&A ini karena memang masih banyak nih permintaan dari teman-teman untuk mengadakan sesi Q&A terkait dengan program beasiswa Jitu Profesi ini. Dan juga masih banyak ternyata pertanyaan yang muncul dan sering kita lihat di IG ataupun di WhatsApp admin. Nah, oleh karena itu, maka dari itu Q&A session ini pun kita adakan pada malam hari ini. Oke, mungkin boleh dibantu Kak untuk slide berikutnya. Nah, teman-teman, aku juga hendak membacakan kembali terkait dengan teknis acara kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman boleh merename dengan format nama, underscore, provinsi. Kemudian juga silakan nih teman-teman mematikan terlebih dahulu mikrofonnya sampai dipersilahkan waktunya untuk berbicara. Oh ya, teman-teman, aku tadi belum sempat memperkenalkan diri ya. Jadi, aku sendiri adalah seorang Scholarship Relation Officer Intern di YKK, namaku Dini. Dan saat ini pun aku sedang mengkoordinasikan untuk program Jitu Profesi 2025 ini. Jadi salam kenal semuanya. Oke. Oke, mungkin kita langsung aja nih Kak, kita bahas terkait dengan agenda kita malam hari ini tuh mau ngapain aja sih? Oke, jadi teman-teman di sini kita akan melakukan pengenalan singkat nih terkait dengan program Jitu Profesi 2025. Mungkin ada yang baru pertama kali join Zoom-Zoom-nya acaranya Jitu Profesi ini. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman karena kita juga akan menjelaskan nih terkait dengan program Jitu Profesi ini. Kemudian juga akan ada tips penulisan esai dan pendaftaran langsung nih dari tim YKK. Kemudian juga akan ada sharing session dari awardee Jitu Profesi tahun sebelumnya. Nah, mungkin tanpa kita berlama-lama ya teman-teman. Dan aku pun sebenarnya di sini sudah melihat kalau teman-teman ini udah merename. Ternyata jauh-jauh nih, ada yang dari Papua, ada dari Sulawesi, dan ya semuanya banyak banget dari daerah yang berbeda-beda dan kita berkumpul di sini pun untuk mendapatkan informasi terkait dengan Jitu Profesi ini.
Oke, kalau gitu mungkin aku langsung saja nih menjelaskan, sedikit terkait dengan Yayasan KUKLB penyelenggara beasiswa Jitu Profesi ini. Jadi, Yayasan KUKLB sendiri kalau teman-teman, belum tahu merupakan organisasi filantropi yang mana visinya ini memang untuk memberdayakan perempuan dan juga melalui akses pendidikan berkualitas. Dan juga YKK ini hingga sejauh ini sudah mencapai 1.081 total awardee dengan beasiswa-beasiswa yang sebelumnya sudah teman-teman lihat nih di video tadi. Dan 93% adalah perempuan, di mana alumni kita pun tersebar di 400, alumninya, penerima beasiswanya itu sudah tersebar di 244 institusi pendidikan, dan kita sudah memiliki hingga 475 alumni. Oke, boleh Kak. Berikutnya nih, untuk beasiswa Jitu Profesi sendiri itu apa sih? Jadi memang, beasiswa Jitu Profesi ini kita tujukan untuk memeratakan akses pendidikan ya, terutama di wilayah 4T, terdepan, terluar, tertinggal, dan juga transmigrasi, di mana untuk, daerah ini memang masih sering kekurangan tenaga kesehatan. Nah, oleh karena itu Yayasan KUKLB hadir untuk memberikan, eee akses yang sama atau meratakan akses di daerah-daerah tersebut sehingga kita menghadirkan beasiswa Jitu Profesi untuk putri daerah dari Indonesia Tengah dan Timur. Dan harapannya pun dengan program ini dengan adanya program ini bisa mendukung pendidikan profesi seperti apoteker, kemudian juga bidan, fisioterapi, gizi, perawat, hingga psikologi, dan bahkan di tahun ini pun kita ada fisikawan medis. Oke, nah, tujuannya sendiri apa sih sebenarnya Jitu Profesi ini? Jadi Jitu Profesi ini seperti yang tadi disampaikan juga ya, memang untuk meningkatkan akses pendidikan profesi untuk tenaga kesehatan terutama di daerah Indonesia Tengah dan juga daerah Indonesia Timur. Kemudian juga untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas dari tenaga kesehatan itu sendiri, dengan bidang keahliannya masing-masing nih. Kemudian juga, tentunya kita juga ingin tenaga kesehatan yang ada ini juga memiliki karakter jitu, di mana ini juga merupakan nilai-nilai YKK, yaitu disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan juga unggul. Oke. Nah, tapi teman-teman kira-kira manfaat apa aja sih yang bisa teman-teman dapat dari beasiswa Jitu Profesi ini? Dari Jitu Profesi, ini teman-teman bisa mendapatkan beasiswa pendidikan dengan maksimal nominal itu Rp10.000.000 di setiap semester, di mana dana itu sudah meliputi sumbangan pengembangan institusi pada semester 1, kemudian juga UKT pada setiap semesternya, dan juga biaya ujian kompetensi. Dan selain beasiswa pendidikan, ini teman-teman juga akan mendapatkan dana penunjangan pengembangan kapasitas sebesar Rp1.200.000 di setiap semesternya. Selain bantuan finansial nih, teman-teman juga akan mendapatkan bantuan non-finansial, di mana teman-teman itu nanti ketika sudah jadi awardee, akan mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas, dan juga bisa melakukan berkontribusi langsung untuk YKK community, dan tentunya juga kita juga provide jejaring nasional dan internasional dari. Oke, kita udah bahas deskripsi umum dari Jitu Profesi, pengenalannya. Coba sekarang teman-teman udah mulai merasa kayak penasaran lini masanya gimana sih gitu. Mungkin kita langsung aja nih bahas untuk lini masanya sendiri. Jadi kemarin itu Jitu Profesi itu udah dibuka dari tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 9 September. Nah, tapi kemudian kita perpanjang lagi pendaftarannya sampai 19 September. Jadi bisa dikatakan ini kesempatan kedua nih buat teman-teman yang kemarin terlewat pendaftarannya atau informasinya mungkin belum nyampe ke telinga teman-teman. Jadi silahkan bisa mendaftar sekarang banget nih atau dipersiapkan dulu berkasnya silahkan. Silakan diakses di bit.ly pendaftaran Jitu Profesi 2025. Kemudian kita akan melangsungkan seleksi administrasi terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan ada tahapan wawancara, kemudian baru akan pengumuman, dan teman-teman kemudian akan melaksanakan tahapan berikutnya hingga menjadi awardee dari Jitu Profesi 2025. Nah, terus gimana sih cara mendaftarnya? Udah tahu nih lini masanya, terus udah tahu tadi tujuannya, manfaatnya. Nah, jadi teman-teman silahkan terlebih dahulu dipahami panduannya di bit.ly panduan Jitu Profesi 2025. Kemudian juga kan dalam panduan itu sudah ada nih persyaratan-persyaratan umumnya, persyaratan akademiknya gitu. Silahkan dilengkapi persyaratannya, kemudian juga jangan lupa nih untuk dipublikasikan video perkenalannya
Kemudian juga silahkan juga persyaratan-persyaratan administratif kayak scan-scan dokumen yang nanti akan disampaikan juga, itu dilengkapi juga. Kemudian juga jangan lupa kalau udah disiapin, nah dimasukkan nih, diunggah ke formulirnya. Silahkan teman-teman akses di bit.ly pendaftaran gitu profesi 2025 dan jangan lupa untuk klik submit. Jadi teman-teman dari unggah-unggah scanan tadi jangan lupa nih buat diklik submit. Nah, setelah itu udah deh teman-teman silahkan menunggu pengumuman di setiap tahapan seleksinya gitu sih. Nah, mungkin kalau ada yang mau langsung intip-intip silahkan nih boleh scan aja barcode dari yang ada di layar. Jadi udah bisa kelihatan ya formulirnya isinya apa aja sih. Gitu deh kalau dari aku ya. Nah, selanjutnya ini akan diteruskan oleh Kak Khairun. Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Boleh dong di sini yang udah hadir, boleh dikasih chat dalam chat gitu mungkin lagi dalam proses pendaftaran gitu. Udah dalam stage apa nih teman-teman semua? Apakah sedang menunggu surat rekomendasi atau misalnya teman-teman udah coba baru membaca buku panduan? Boleh dong melihat reaksi-reaksi teman-teman, boleh ya kita sambil informatif dan juga interaktif aja di sini. Oke, nah sedikit aja aku yakin karena di sini ternyata semua sudah daftar dan ada beberapa mungkin yang masih penasaran gitu ya karena masih 19 September yang udah ngirim pendaftaran pun kalau merasa kayaknya masih pengen diperbaikin gitu ya, boleh banget gitu ya. Jadi aku ingin mengingatkan kembali bahwa persyaratan pendaftarannya itu adalah untuk program beasiswa ini warga negara Indonesia, perempuan dan berstatus saat ini tidak kawin karena mungkin nanti teman-teman bisa lihat di buku panduan bahwa komitmennya untuk mengikuti program di profesi maupun juga program di kegiatan pengembangan kapasitas di YKK itu cukup membutuhkan banyak waktu ya. Jadi seperti itu, terus berasal dari 22 target provinsi yang tentunya dibuktikan nih sama kartu tanda penduduk teman-teman ataupun kartu keluarganya. Dan tahun ini agak sedikit berbeda, belajar dari tahun sebelumnya, maka kita ingin memastikan teman-teman itu sudah diterima ya, jadi mahasiswa aktif semester 1 studi profesi ya. Jadi ada programnya, itu sekarang nambah gitu ya. Jadi sekarang ada apoteker, bidan, fisioterapi, gizi atau dietitian, nurse, ada psikologi dan juga fisikawan medis. Jadi ada tambah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya teman lainnya di jurusan-jurusan tersebut bisa tolong disebarkan informasi baik ini. Lalu IPK minimal 3,5 pada saat teman-teman sarjana kemarin ataupun sarjana terapan. Yang dibutuhkan dengan ijazah, kalau ijazah belum keluar Kak, bisa pakai surat keterangan lulus dan juga transkrip nilainya. Dan kami ingin memastikan juga buat teman-teman ini juga aktif nih terlibat dalam organisasi, lomba, ataupun aktivitas pengembangan diri. Karena tujuannya tadi udah dibilang ya sama Kak Dini ya, bahwa kita ingin banget nih memberikan gitu ya, mengembangkan dan membekali tenaga kesehatan yang tentunya memiliki nilai-nilai lifelong learning gitu ya, ingin belajar terus gitu ya untuk selalu mengembangkan dirinya. Lalu memiliki kepemimpinan nih, inovatif serta komitmen tinggi untuk berkontribusi positif tentunya mengembangkan sumber daya di daerah 4T tadi karena itu adalah tempat target-target kita. Dan jangan lupa juga untuk melengkapi seluruh dokumen administrasi pendaftarannya sesuai persyaratan dan juga panduan ketentuan di buku panduannya. Oke, nah tadi disebutkan ada 22 daerah, jadi ada di Kalimantan, seluruh Sulawesi, ini baru ya teman-teman, kita ada 2 tambahan, tahun lalu kita cuma 20, tahun ini kita juga ke Sulawesi Selatan dan juga ke Bali gitu. Jadi Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, tuh. Oke, nah untuk esainya persyaratan akademik ada 2, jadi ada esai motivasi nih ya, menulis esai motivasi mengikuti beasiswa Jitu Profesi nih, kenapa gitu ya, serta rencana kontribusinya pasca studi. Ini harus ditulis tangan, maksimal 2 halaman aja ya, boleh A4, boleh kertasnya folio, tapi 2 halaman aja dan hanya
maksimal 500 kata. Jadi minimal 350, maksimalnya 500 kata, nggak boleh lebih ya, dan nggak boleh kurang. Jadi di antara range tersebut. Dan jangan lupa ada video perkenalan ya, di mana teman-teman akan membuatnya video maksimum 2 menit ya, dan menjawab pertanyaan ini. Siapa kamu dan hal apa yang dapat kamu kontribusikan ke daerahmu setelah studi? Dan pastikan teman-teman juga sudah mengunggah video ini di sosial medianya teman-teman. Boleh di Instagram, TikTok, ataupun YouTube karena Yayasan Kokalbe ada di semua platform. Dan tag kami ya, @yayasankokalbe, dan juga gunakan tagar atau hashtag yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di sini. Dan pastikan juga akun sosial media kalian itu nggak dikunci agar kita bisa lihat video-video yang telah teman-teman unggah. Mungkin itu sedikitnya sebagai pengingat. Ini beberapa dokumen administratifnya ya teman-teman. Ada 8 checklist yang harus sahabat kakak semua penuhi gitu. Nanti mungkin dibahas nanti sama salah satu awardee kita gitu ya di tahun lalu. Oke. Nah, aku mungkin sedikit aja mengingatkan buat teman-teman yang masih belum yakin prosesnya gitu ya, masih dalam proses mendaftar gitu ya di formulirnya. Jadi ada beberapa section gitu ya di pendaftarannya tersebut gitu ya. Ada beberapa pertanyaan gitu ya, biodatanya, riwayat pendidikannya, pendidikan profesinya itu sekarang apa gitu ya. Riwayat pekerjaan kalau sudah punya pekerjaan sebelumnya gitu ya, boleh nanti ada bagian yang akan menanyakan tentang pekerjaan. Lalu informasi keluarga, kontak emergensi, pertanyaan isian panjang. Nah, ini penting banget nih dan banyak sekali di tahun sebelumnya juga seperti itu. Banyak sekali nih yang nggak lolos karena ternyata isian panjangnya itu dilupakan gitu ya. Maksudnya apa? Kadang-kadang ternyata katanya itu nggak sampai 150 gitu ya, ataupun juga tidak menjawab pertanyaan dalam 3 isian panjang tersebut. Nah, 3 isian panjang ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan komitmennya sahabat kakak. Jadi seperti yang kalian tahu, program di Jitu Profesi ini adalah salah satunya adalah menjadi mentor gitu ya, menjadi mentor. Jadi di situ akan kita tanyakan gitu ya, apakah punya pengalaman menjadi mentor dan lain-lain. Terus juga kontribusi nyata kamu apa dan tentang diri kamu gitu ya. Jadi teman-teman silahkan bisa dipastikan bahwa menjawab pertanyaan yang isian panjang itu menjawab pertanyaannya satu ya, dan pastikan itu 150 kata. Jadi teman-teman sebelumnya bisa kerjakan dulu misalnya di dokumen Google Docs atau misalnya Microsoft Words. Nanti dicek katanya itu berapa gitu ya. Jangan sampai sayang banget gak sih udah ngelengkapin semuanya tapi ternyata isian panjangnya tuh tidak memenuhi gitu ya dan tidak menjawab pertanyaannya. Jadi coba teman-teman bisa cek dan lengkapi lagi gitu ya. Pastikan. Lalu juga ada pertanyaan tambahan seperti sosial medianya, terus juga kelengkapan dokumen administrasi di bagian akhir. Jadi pastikan semua dokumen sudah disiapkan sebelum mengunggah. Dan seperti yang tadi sudah diingatkan gitu ya, kalau misal lengkap itu aja, lengkap bagian seleksi administrasi itu belum tentu lulus. Karena lengkap aja nggak cukup, ya kan? Kita juga pastikan bahwa teman-teman semua itu memenuhi persyaratan yang sudah ada tertera pada buku panduan. Jadi misalnya nilai IP-nya 3,5 gitu ya, daerah, target, dan lain-lain. Kualitasnya juga harus bagus, di mana harus terlihat komitmennya, konsistensinya di setiap jawabannya. Kenapa? Misalnya jawabannya seringkali di esai bilangnya kontribusi nyatanya A, ya kan? Di video apa gitu ya. Terus habis itu ternyata pas lagi pertanyaan isian panjang juga berbeda lagi. Berarti kan tidak konsisten, tidak selaras. Nah, jadi pertanyaan bagi para masih terjadi perdarahan, maka teman-teman ada yang bocor ya. Nah, jadinya tidak konsisten atau tidak selaras gitu ya. Nah, itu jadinya ada pertanyaan bagi para penilai gitu ya, yang menilai dan memverifikasi data. Loh, ini
serius nggak sih, berkomitmen nggak sih gitu ya? Karena akan ada pertanyaan, apakah dia beneran mengenali dirinya? Apakah dia serius nih? Kenapa tidak bisa ada ini dan lain-lain gitu ya. Jadi pastikan itu kualitasnya ada keselarasan, konsisten, jujur dan orisinil. Seringkali kita melihat pada isian panjang ataupun pada saat menulis esai itu hasil jiplakan ya. Jadi pastikan teman-teman sekarang, walaupun ada AI yang memudahkan, tentunya kita bisa melihat keseriusannya gitu dalam tulisannya gitu ya, dan juga kita bisa mengecek, dari tim, rekrutmen bisa mengecek ini murni nggak sih karyanya sendiri gitu ya. Jadi mohon teman-teman bisa, menjadi dirinya sendiri setiap kali ini. Terus jangan lupa juga kalau misalnya udah formatnya di situ bilang 150 kata, maka kerjakanlah. Berarti 150 kata gitu ya, dan hal lainnya gitu ya. Format PDF berarti ada format PDF, dan lainnya gitu ya. Dan di sini aja teman-teman untuk, pertanyaan-pertanyaannya boleh teman-teman coba tanyakan dulu di Q&A, nanti kita ada sesi habis ini. Nah, aku juga pengen kasih sedikit tips aja untuk menulis esainya. Esainya tadi ada yang ingat nggak esai motivasinya tentang apa? Tentang apa tentang apa? Boleh di-chat tentang apa esai motivasinya? Esai motivasi mengikuti beasiswa Jitu dan Jitu Profesi dan rencana kontribusi selanjutnya gitu ya. Jadi ini aku kasih 2 metode yang terserah teman-teman bisa pakai salah satunya gitu ya, atau dikombinasikan juga boleh gitu ya, di mana teman-teman bisa lebih terstruktur untuk menjawab esai motivasinya gitu ya. Atau menata gitu ya pikiran, alur pikirannya teman-teman gitu ya. Jadi motivasinya tuh seperti apa sih mengikuti program ini gitu ya. Berarti kan keinginannya untuk menjadi tenaga kesehatan yang seperti apa sih? Ya kan? Dibuktikan dong gitu dengan apa nih, yang sudah pernah dilakukan atau sedang dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Nah, makanya nanti ada rencana kontribusi selanjutnya gitu ya. Jadi ini ada bisa pakai STAR kalau misalnya teman-teman mau, modelnya ngejelasin pengalaman ya atau pencapaiannya itu juga bisa jadi lebih konkret gitu ya. Pakai situation, latar belakangnya, task, tugas tanggung jawab, action, tindakan nyatanya dan result-nya. Atau grow juga bisa, ini lebih yang kayak teman-teman bisa ngomongin nanti di rencana kontribusi akhirnya tuh, tujuannya apa sih gitu ya. Terus reality atau misalnya ceritakan situasi yang sekarang dialami, pengalaman yang relevan tentunya, dengan tujuannya teman-teman semua, dan mungkin ada rencananya teman-teman ke depannya gitu. Jadi pastikan teman-teman punya waktu sekarang tanggal 12 betul? Tanggal 12, jadi teman-teman masih ada 7 hari, untuk mengecek kembali, tulis, ulangi, baca, revisi gitu kalau bagi yang belum gitu ya. Dan, teman-teman bisa, karena cuma 500 kata gitu ya, eee, minimal 350, jadi kita bukan masalah panjang-panjangan, tapi, dalam tulisan tersebut teman-teman bisa menuliskan atau menceritakan, pengalamannya gitu yang memang relevan untuk, ke tujuannya teman-teman. Mungkin itu, dari aku tambahannya, kita akan banyakin Q&A ya Dini ya, untuk yang ini dulu sebelum nanti kita akan ke Sesi sesinya Kak Kak Indah. Kak Indah. Iya. Tadi, aku mohon maaf, aku kayaknya tadi belum kenalan, aku Koirun Mumpuni, teman-teman semua, bisa panggil aku Koi. Aku program spesialis di Yayasan Kokalbe, jadi kalau buat teman-teman nanti kalau misalnya, berhasil, menjadi penerima beasiswa di Jitu Profesi gitu ya, akan banyak ketemu juga sama aku, gitu. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kakak, salam kenal teman-teman semua. Oke, nah kalau gitu kita mungkin langsung aja nih ya Kak, tanpa kita lama-lama lagi bertele-tele, mungkin kita akan langsung masuk dulu ke sesi Q&A yang pertama. Karena di sini aku lihat udah ada pertanyaan yang masuk nih Kak. Oke, jadi aku coba langsung bacain aja ya. Oke, jadi masalahnya ada di jika surat rekomendasi tidak bercap, apakah nggak masalah? Karena
eh udah coba ke 2 univ saat S1 tidak bisa mengeluarkan cap karena harus dekan yang merekomendasikan tapi harus dengan template kampus, dan univ profesi ini nggak bisa mengeluarkan kop surat dan tanda tangan kalau dosen yang dan cap mungkin maksudnya ya kalau dosen yang tanda tangan. Jadi nggak apa-apa nggak Kak kalau misalnya cuma TTD tanda tangan dari dosen dan juga cuma kop surat dari S1 aja. Gimana nih Kak kalau terkait dengan cap ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa namanya? Citra ya. Citra. Aku izin untuk teman-teman di sini mungkin kita sekalian lihat. Jadi ini ada beberapa sih ya opsi yang bisa dilakukan. Tapi cap itu adalah memang persyaratan syarat ya. Dimana karena itu adalah cara bagi kami bisa mengetahui itu tuh asli. Legalisir lah ya, kayak gitu ya, legalisir secara ininya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memakai template kampus, ini aku agak delay ya, atau suara aku aman? Suaranya aman Kak, cuman di slide-nya rada delay gitu. Bisa kelihatan nggak sekarang? Aku sharing Kelihatan, apa? ini udah kelihatan. Oke. Jadi tadi untuk teman-teman yang punya kampusnya tuh strict banget harus pakai template kampus sendiri. Itu nggak apa-apa, asalkan pihak kampus bisa mengisi ini, ditambahkan deskripsi rekomendasi. Jadi kita nggak bisa nih cuma kayak oh ya yang bersangkutan misalnya Dini Indah Nur Khofifah instansi ini kita berikan rekomendasi untuk mengikuti mengikuti seleksi Jitu Profesi. Itu bukan yang kita inginkan, yang kita perlukan adalah informasi ini. Elaborasikan kekuatan karakter dan area perbaikan yang dimiliki penerima rekomendasi untuk pengembangan kompetensi di bidangnya. Gitu. Jadi hal ini juga bisa mungkin ditambahkan ke dalam surat rekomendasi template yang sudah ada dari kampus. Itu satu alternatifnya ya Kak Citra. Dan ini cap itu memang harus ada. Jadi memang cap itu adalah bagian dari verifikasi kami bahwa itu ternyata asli, terlegalisir lah ya dari ini. Jadi bisa coba negosiasikan. Karena jujur tahun lalu belum ada yang bermasalah dengan cap dari kampusnya. Jadi coba dinegosiasikan. Kami nggak masalah dari itu kan teknis ya Kak, siapa namanya Kak Kak Citra. Citra. Misalnya yang bagian deskripsi rekomendasi karena saya rasa dosen saya ini yang paling mengetahui. Ya nggak apa-apa silahkan deskripsi rekomendasinya dari dosen. Tapi yang pemberi rekomendasinya ini mungkin tadi yang seperti Kak Citra ini dari kampusnya punya kebijakannya adalah dari template-nya kampus dan harus dari dekan kalau mau cap atau seperti apa gitu ya. Saya kurang tahu. Tapi coba mungkin sebelum ke dekan mungkin bisa biasanya apa Dini fakultas ya? Fakultas Kaprodi dulu mungkin ya dari As- ya departemennya atau kajur gitu. Ya, silakan dicoba. Mungkin semoga menjawab ya teman-teman yang masih berhalangan dengan surat rekomendasinya gitu ya. Ini penting banget sih. Ketika ada surat rekomendasi yang tidak ada pengisian ini, itu nggak valid, teman-teman. Bagi kami karena ini di panduan kan sudah ya wajib menggunakan ini gitu. Itu sih. Ini yang paling penting sih deskripsi rekomendasinya ini ya. Semoga menjawab. Oke, nah kemudian juga ada pertanyaan lanjutan sih Kak. Sebenarnya dari Kalila dan sama dari Kak Citra juga. Kalau Kak Citra case-nya sedang dinegosiasikan nih ke kampus, tapi karena udah submit kemarin, jadi kira-kira akan submit lagi, nggak apa-apa. Terus ada juga nih yang bertanya sama. Jadi kalau misalnya mau submit kembali G-form, apakah boleh? Ya boleh, boleh saja ya Kak. Dan itu kami bebaskan juga kepada teman-teman sekalian. Dan pastikan juga nih memang ketika pengisian kedua kalinya itu juga dipastikan benar semua kayak gitu. Jadi teman-teman Betul. jangan malah ketika pengisian kedua kali ada yang salah nih jadinya.
Yes. gitu. Kita akan mengambil yang paling akhir sih sahabat Kakak semua, teman-teman. Dan tadi setuju juga dengan Kak Dini karena, kami lihat juga beberapa karena kemarin kan ada extension ya, terus jadinya besoknya ada yang ngirim, ini, tapi malah berbeda hasilnya karena ternyata pas lagi dimasukin KTP sama bagian KTP sama apanya gitu ya, bagian aplikasi yang unggahannya itu tertukar gitu. Nah, itu kan jadinya permasalahan ya dan itu di luar dari kami tidak akan ini karena kalau dari tim rekrutmen adalah tugasnya adalah memverifikasi bukan mengkomunikasikan apa yang salah gitu. Itu jadi tanggung jawab teman-teman sendiri untuk mendaftarnya dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah diminta seperti itu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya Kak Citra dan juga Kak Lila. Oke teman-teman, kalau ada yang sekiranya mau bertanya langsung, boleh banget juga untuk on mic atau raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung kalau masih malu-malu juga nggak apa-apa, drop langsung pertanyaannya di kolom chat. Belum ada ya? Belum ada. Kalau belum ada, oh ada. Amin Kak Citra, semoga ya semoga hasilnya yang terbaik ya. Ya, seneng banget nih aku ngelihatnya di hari ini banyak banget yang Udah dari mendaftar dua juga ya target Kak? ya. Oh iya, benar-benar. Daerah semoga teman-teman semua bisa mendapatkan yang terbaik tentunya dan juga kita doakan bersama. Nih, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin boleh kalau misalnya itu mau raise hand boleh juga atau nanti juga di akhir kalau misalnya itu bisa juga ya. Kita ada sesi Q&A satu kali lagi juga ya Kak, setelah Yes. nanti dari Kak Indah memaparkan penjelasannya. Oke, mungkin masih Oke, mungkin belum kita ini nih Kak, 1 belum menit lagi. kepikiran kali ya, ini pertanyaan-pertanyaannya mau nanya apa ya, kayak gitu. Mungkin 19:35 kali ya kalau misal buat teman-teman yang masih belum, punya pertanyaan nanti bisa ini, tapi, mungkin salah satunya adalah aku pengen berpesan bahwa teman-teman kan jitu profesi ya jenjangnya memang lebih tinggi gitu daripada S1. Jadi, kita melihat sekali nih, kalau mungkin kalau anak SMA dapat beasiswa ke S1 tuh beda kan pastinya ya, karena, oh masih mencari gitu ya keinginan mereka, masih mencari, apa, tarikannya di mana gitu, dan lain-lain. Nah, karena teman-teman di sini adalah sudah D4 ataupun udah S1 gitu ya, jadi sudah sangat matang untuk, melangkah gitu, untuk ke depannya. Isinya Jadi ya Kak. betul, jadi teman-teman harus show that gitu, harus dilihatin di, pendaftaran kalian gitu ya, eee eee, bahwa memang kalian tuh bener-bener, ingin jadi nakes, yang seperti apa gitu, gitu sih. Oke, Oh, emang kalau belum Kak ada Citra nih ini ya, bertanya, informasi? gambaran kegiatannya. Coba aku lihat Oke, ini ya di sebentar website ya, aja aku sudah kasih ada show belum satu ya? ini sebelum ke ini ya. Oh, ada di buku panduan sih, tapi Oke, coba aku cek juga. kelihatan nggak? Lagi loading sih di aku Kak. Oke. Nah sahabat Oke nih Kakak udah semua, kelihatan. ada di buku panduan di halaman berapa ya lupa aku, coba nanti teman-teman cek kembali, bahwa di sini itu ini adalah pengembangan kapasitasnya. Jadi ada pembekalan mentor dan juga melakukan mentoring nih bagi mahasiswa-mahasiswi ya mahasiswa di program, diploma atau sarjana yang merupakan juga, penerima beasiswa dari YKK gitu. Nanti mungkin Kak Indah bisa sharing ya, nanti kan Kak Indah bentar lagi akan sharing gitu ya, salah satu award di kita tahun lalu. Dan tentunya selain itu teman-teman juga harus melakukan kontribusi ke YKK melalui YKK Community Project minimal 2 kali selama menjadi penerima beasiswa. Bisa sharing session, mungkin kayak Kak Indah selalu menjadi narasumber atau jadi ambasador kami, pembuatan modul pembelajaran misalnya, ataupun hal lainnya gitu yang teman-teman punya inisiatif atau proyek lainnya silahkan.
Dan ini sedikit aja ilustrasinya bagi award di Jitu Profesi pada setiap semesternya. Nah, memang di sini tahun pertama dan tahun kedua ya, tapi kami mengerti bahwa ada beberapa yang selesainya cuma 1 tahun gitu ya, 2 semester itu ya berarti kalian akan selesainya cuma 2 semester gitu. Bukan, tapi ada juga yang 3 semester, ada juga 3 semester karena memang jenjang fisioterapi kan biasanya 3 semester ya. Jadi seperti itu makanya ini skemanya ada di 2 tahun ya. Jadi tahun pertama apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya, orientation itu wajib, training of mentors, jadi kalian akan dapat pelatihan atau pembekalan sebagai mentor. Jadi mentor yang baik tuh gimana sih gitu ya. Lalu nanti ada di semester berikutnya kita selalu ada namanya pertemuan awal semester namanya town hall meeting gitu ya, di mana teman-teman juga akan hadir gitu ya, itu wajib karena itu ada biasanya ada pelatihan kecil dan juga informasi update tentang kalender semester itu apa aja gitu, yang teman-teman bisa ikutin. Karena kan ada yang memang wajib, ada yang non wajib gitu. Nanti itu akan dikasih tahuin ke situ. Nah, yang wajib lagi apa? Beyond Campus Mentoring. Nah, ini apa? Jadi teman-teman akan menjadi mentor untuk YKURD yang masih tahun-tahun pertama gitu, di program diploma ataupun sarjana, dan itu kita akan matching-kan, misalnya teman-teman ada bidan gitu ya, akan nggak jauh-jauh gitu ya dari misalnya teman-teman yang bidan mungkin atau nurse gitu. Terus juga teman-teman udah mulai boleh ikutan community project gitu, untuk berkontribusi kepada YKK community dan seterusnya di tahun kedua yang sama. Mungkin itu semoga menjawab pertanyaannya tadi di dalam kolom chat ya. Terima kasih. Betul. Oke, terima kasih Kak Khairun. Kak Citra, semoga terjawab juga nih rasa penasarannya. Dan ini tadi juga bisa diakses di buku panduan. Kalau aku lihat sih di sini page 19 ya. Jadi mungkin boleh teman-teman sekalian lihat buku panduan, sekalian di-scroll juga, dibaca-baca dengan lebih teliti. Oke deh, kebetulan nih Kak ada dua pertanyaan lagi masuk di kolom chat. Ini surat rekomendasinya apakah harus diketik atau ditulis tangan oleh dosen pembimbing akademik lalu di-scan atau lebih baiknya gimana, Kak? Karena sebenarnya di buku panduan Jitu Profesi pun kita nggak ada Spesifikasi untuk iya spesifikasi memang kalau misalnya ini apakah harus diketik atau harus di-scan. Kira-kira bagaimana tuh, Kak? nggak ada ketentuan kalau misal untuk scan, sebenarnya nggak bisa di-scan ya, soalnya kan harus maksudnya, bisa di-scan kalau misalnya teman-teman print dulu terus diisi gitu ya, itu boleh kayak gitu, tapi boleh juga di-copy aja langsung dari template-nya juga bisa, terus nanti teman-teman ketik itu juga boleh, terserah. Yang kami akan fokuskan adalah kop suratnya jangan lupa, tanda tangan dari pemberi rekomendasi dan juga cap dari Cap institusi. tadi. Iya, itu sih yang paling ini ya. Jadi, silahkan bisa diatur. Karena kadang-kadang kan kalau misalnya, dosen kan ya ada yang mungkin, out school maunya nulis ya monggo. Iya, betul betul. Tergantung, boleh dikomunikasikan sama dosennya juga lagi aja ya, Kak? Yes. Gitu. Oke. Oh ya, betul sekali nih teman-teman, keterangan aktif kuliah ini seperti dalam buku panduan bisa digantikan dengan surat, pengumuman kelulusan ya. Bagi teman-teman yang masih kan soalnya pendaftarannya suka beda-beda ya dari kampus-kampus ya, dan kebijakannya beda-beda. Jadi kalau teman-teman selama teman-teman sudah diterima itu di kampus tersebut gitu ya, masih dalam proses mungkin masih orientasi atau yang lain yang belum bisa ngeluarin surat keterangan aktif, itu bisa pakai yang tadi Kak Dini bilang ya, surat Hmm. apa, Bukti kelolosan. bukti kelulusan ya. Betul. Oke deh. Oke, kan Sepertinya pertanyaan di kolom chat udah terjawab semua nih, Kak. Mungkin kita move dulu ya ke sesinya Kak Indah. Kalau gitu, oh ya teman-teman jangan khawatir kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi di sesi akhir setelah sesi Kak Indah. Nah, boleh kalau gitu aku langsung serahkan sesinya kepada Kak Indah. Silakan Kak Indah. Baik, terima kasih Kak Dini atas waktunya. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indah Nur Hovifah. Biasa teman-teman bisa panggil aku Indah. Aku berasal dari Nusa Tenggara Barat. Di sini sebagai awardee Jitu Profesi tahun 2024. Oke. Di sini kita sharing ya terkait dengan bagaimana apply beasiswa Jitu Profesi 2025 ini.
Yang tadi ada beberapa yang sudah disampaikan juga sama Kak Koi. Jadi di sini aku mau menyampaikan dari versi aku. Oke, kita lanjutkan. Nah, aku akan sharing terkait dengan tips mendaftar beasiswa Jitu Profesi. Slide selanjutnya, Kak. Oke. Nah, di sini ada persiapan dokumen administratif yang tadi udah disampaikan juga sama Kak Koi. Jadi teman-teman harus mempersiapkan beberapa dokumen yang sudah dilampirkan di buku panduan Jitu Profesi 2025. Itu ada scan KTP, surat kartu keluarga, kemudian ada pas foto, dan juga ada CV terbaru. Nah, di CV terbaru ini teman-teman bisa mencantumkan skill diri teman-teman, kemudian pengalaman teman-teman, misalnya pengalaman dari S1 ataupun saat D4, baik itu pengalaman organisasi kampus, ataupun mungkin teman-teman ada mengikuti pengabdian masyarakat, atau juga mungkin ada yang mengikuti volunteer atau penelitian dan juga lomba. Kemudian nanti teman-teman bisa cantumin di CV teman-teman. Kemudian ada juga terkait dengan pengalaman kerja yang mungkin nanti teman-teman yang mendaftar ada pernah kerja sebelumnya, nah bisa juga melampirkan pengalaman kerja di CV teman-teman. Nah, selanjutnya ada scan ijazah atau SKL dan juga transkrip nilai. Nah, selanjutnya ada surat aktif mahasiswa profesi, tentunya misalnya contoh bukti penerimaan teman-teman di universitas yang teman-teman dapatkan gitu. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Kak Koi juga terkait dengan surat rekomendasi, teman-teman bisa bisa minta surat rekomendasi dari pembimbing akademik, ataupun mungkin teman-teman yang kerja nih, nah bisa juga minta surat rekomendasi dari atasan tempat kerja teman-teman. Nah, selanjutnya ada scan esai motivasi dan juga video pendaftaran yang tadi sebelumnya sudah disampaikan juga dengan Kak Koi. Bisa dilanjutkan, Kak? Nah, di sini aku mau menyampaikan beberapa tips menyusun esai sesuai dengan menurut aku waktu 2024 saat aku menyusun esai, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, teman-teman saat menyusun esai harus mengetahui dulu nih apa tema dari beasiswa tersebut. Nah, untuk temanya kan tadi mengapa teman-teman mendaftar beasiswa Jitu Profesi 2025 dan juga kontribusi apa yang akan teman-teman berikan selepas selesai studi. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah tahu temanya, nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk menyusun isi dari esai teman-teman. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah, untuk selanjutnya, setelah teman-teman mengetahui terkait dengan tema apa yang akan teman-teman bahas, nah, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam pembuatan esai. Yang pertama, untuk pembukaan esai itu biasanya kan perkenalan. Nah, perkenalan ini hanya singkat saja, teman-teman. Jadi sekitar 5-10% dari keseluruhan jumlah kata, karena katanya maksimal 500 ya. Jadi untuk perkenalan ini, perkenalan diri teman-teman secara singkat, misalnya menjelaskan tentang diri teman-teman, nama, ataupun kesibukan teman-teman saat ini, gitu. Kemudian selanjutnya, nah setelah teman-teman menyusun esai, mulai dari perkenalan secara singkat, nah barulah nanti teman-teman beralih ke poin intinya, yaitu isi dari esainya. Nah, di sini isinya itu memang banyak ya, yang paling banyak itu diisi, yaitu sampai 90% dari esai itu adalah intinya itu diisi esai.
Nah, di mana untuk isi esai sendiri tadi sudah disinggung juga sama Kak Koi sebelumnya, yaitu harus benar-benar dari diri teman-teman, real yang teman-teman pernah dapatkan ataupun pengalaman yang pernah teman-teman dapatkan sebelumnya. Bisa menyampaikan misalnya pengalaman teman-teman baik selama menjadi mahasiswa S1 ataupun selama menjadi mahasiswa D4 maupun juga pengalaman mungkin saat teman-teman bekerja. Nah, itu teman-teman bisa tuangkan di isi esai tersebut. Itu sesuai dengan passionnya teman-teman atau jurusan yang teman-teman sedang jalankan saat ini. Gitu. Selanjutnya, nah, untuk saya sendiri kemarin waktu penyusunan esai, di isi esai itu saya mengkaji suatu permasalahan. Nah, untuk isi esainya saya mencantumkan suatu permasalahan yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Nah, ada salah satu permasalahan yang masih sampai saat ini tuh belum terselesaikan. Nah, dalam hal ini permasalahan tersebut itu linear dengan jurusan saya sendiri. Nah, karena jurusan saya gizi, jadi saya mengambil suatu permasalahan di daerah saya sesuai dengan permasalahan gizi, yaitu tentang stunting waktu itu. Jadi saya mengkaji data-data dari Posyandu ataupun dari Puskesmas di situ untuk saya angkat di isi esai saya sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa bahas nih di isi esainya permasalahan apa yang akan teman-teman angkat gitu, sesuai dengan jurusan teman-teman ya. Selanjutnya. Nah, setelah teman-teman mengkaji suatu permasalahan tersebut yang kemarin aku lakukan, itu setelah aku mengkaji suatu permasalahan di daerah aku sendiri terkait dengan stunting, nah aku bisa menyimpulkan nih apa yang menyebabkan permasalahan tersebut itu masih ada gitu, tidak berkembang atau tidak melihatkan apa ya peningkatan ke tahap yang lebih baik. Nah, dari hal tersebut aku membuat suatu kontribusi untuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau membantu mungkin ya membantu menyelesaikan suatu permasalahan di daerah asal aku. Nah, di situ di isi esai itu aku menuangkan kontribusi apa yang akan aku lakukan terkait dengan permasalahan tersebut gitu. Nah, untuk kontribusinya sendiri yang aku sampaikan itu mungkin tidak yang ribet sekali karena kita harus menyusun satu kontribusi yang dimana kita bisa melakukan kontribusi tersebut gitu, tidak memberatkan diri kita tetapi berdampak ke banyak orang. Selanjutnya. Nah, nanti setelah teman-teman menyusun esai nih, tadi kan ada tahap menceritakan nama teman-teman secara singkat, kemudian isinya seperti apa, misalkan pengalaman teman-teman sesuai dengan jurusan teman-teman, linear dengan jurusan teman-teman, pengalaman kerja, organisasi ataupun yang lainnya. Kemudian mungkin teman-teman ingin mengangkat suatu permasalahan dan nanti di suatu permasalahan itu teman-teman tarik dan menyampaikan suatu kontribusi teman-teman. Setelah itu nanti teman-teman bisa membuat video itu dengan gampang karena di sini ada beberapa tips untuk membuat video. Setelah teman-teman membuat esainya, udah selesai nih esainya, nanti untuk pembuatan videonya itu akan lebih gampang, lebih mudah karena untuk isi dari video tersebut itu menjelaskan garis besar tentang diri teman-teman, menjelaskan isi dari esai yang teman-teman buat, tapi secara singkat, secara lebih ringkes gitu. Yang tadi Kak Koi sampaikan ya, jadi untuk isi dari esai harus sama nih dengan isi dari video yang teman-teman sampaikan gitu, agar tidak
maksudnya satu pemahaman gitu teman-teman, satu keteguhan hati, tidak kemana-mana nih kontribusinya. Jadi kontribusinya itu tetap dari esai sama, sampai di isi video pun kontribusi teman-teman sama. Selanjutnya, nah untuk terkait dengan benefit beasiswa. Nah, terkait dengan benefit beasiswa tadi sudah disinggung juga oleh Kak Dinik. Yang pastinya untuk manfaat beasiswa Jitu Profesi ini kita difasilitasi biaya UKT dan bantuan penunjang pengembangan kapasitas. Tuh, kemudian selain dari keuangan, kita juga diberikan pengembangan diri di Jitu Profesi ini, di Yayasan Kokalbe ini. Yang dimana pengembangan diri ini yaitu salah satunya menjadi mentor. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah menjadi bagian dari YKK, bagian dari Jitu Profesi, teman-teman akan menjadi mentor bagi adik-adik atau teman-teman yang di tahun pertama beasiswa. Nanti teman-teman sebelum menjadi mentor, teman-teman akan mengikuti pelatihan mentoring dulu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mungkin dulu pernah jadi mentor, tapi sekarang udah lama nih nggak jadi mentor gitu ya. Tenang aja, jadi sebelum kalian menjadi mentor, kalian akan diberi pelatihan dulu. Jadi nanti ada pelatihannya, bagaimana menjadi mentor yang baik, terus diberikan beberapa tips gitu. Kemudian selanjutnya ada mendapatkan ruang untuk berkontribusi. Nah, misalnya teman-teman ingin mengembangkan diri teman-teman, misalkan yang suka apa ya, membuat poster atau infografis atau apa, itu teman-teman bisa di YKK itu ada banyak sekali kegiatan ya, banyak sekali kegiatan, mulai dari English Club, kemudian ada media. Nanti teman-teman bisa mengikuti beberapa kelas, beberapa pertemuan. Kalau misalkan teman-teman yang suka untuk mengkaji suatu permasalahan gitu, teman-teman bisa mengikuti kegiatan di YKK gitu. Sangat difasilitasi sekali gitu untuk mengembangkan kapasitas diri. Dan juga teman-teman bisa juga menjadi, misalnya ada beberapa kegiatan YKK yang membutuhkan MC atau membutuhkan pemateri, seperti misalnya saat ini seperti sharing session. Nah, teman-teman bisa mengajukan diri menjadi MC, menjadi pembicara gitu. Sangat dibebaskan dan sangat didukung tentunya. Nah, selain itu juga, selain pengembangan diri, nanti teman-teman juga diberikan rekomendasi LinkedIn. Nah, setelah selesai nih pelatihan mentor, kemudian setelah selesai teman-teman jadi mentor, nanti teman-teman akan diberikan rekomendasi di LinkedIn gitu oleh pihak YKK tentunya. Oke, selanjutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Mungkin itu dari aku sharingnya terkait dengan beasiswa Jitu Profesi ya, Kak Dini. Aku kembalikan ke Kak Dini. Oke, makasih banyak Kak Indah. Tadi sebenarnya aku lihat udah ini banget ya, sangat komprehensif juga dan memang membawa punya Kak Indah sendiri tadi. Jadi kayak dari esai, membedah esai Kak Indah, kemudian juga tadi pun Kak Indah juga menjabarkan benefit aslinya yang teman-teman akan dapatkan ketika menjadi awardee itu apa saja gitu. Nah, mungkin nih masih ada yang kayak pengen tanya-tanya ke Kak Indah, kayak tipsnya atau kayak Kak Indah menyusun esainya pakai metode apa kayak gitu mungkin kali ya. Oke. Jadi silakan nih teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh tentang teknisnya atau boleh juga tentang tips-tipsnya, silakan di kolom chat atau juga mau langsung di on mic atau raise hand terlebih dahulu, silakan.
Tadi juga dari Kak Indah pun udah banyak ya sebenarnya sharing-sharing teman-teman dan mungkin juga teman-teman boleh kali ya Kak nanti akan ketuk DM Kak Indah mungkin di Instagram buat kenalan lebih lanjut atau pengen tanya-tanya lagi mungkin kalau di sini masih malu-malu nih Kak. Tapi Oke, kalau boleh. personal boleh ya Kak. Mungkin boleh di Boleh. drop juga nih IG-nya. Oke. Boleh banget teman-teman kalau misalkan teman-teman mau menanyakan sesuatu terkait dengan beasiswa gitu, bisa banget DM aku drop IG aku ya. Mungkin teman-teman di sini belum kepikiran mau menanyakan apa, nanti teman-teman bisa nanyain ke aku juga secara langsung. Gimana? Ada pertanyaan? Aku deh yang mau nanya Kak Indah boleh nggak? Balik ditanya nih teman-teman. Iya, Ada jadi kan pertanyaan ya Kak? iya, kenapa Kak Dini? Iya, karena belum ada pertanyaan nih, jadi Kak Koiran aja nih yang nanya. Iya. Iya, iya. Soalnya kan kadang-kadang tuh ya, banyak banget, teman-teman gitu ya, apalagi, mungkin belum pernah kan ya dapat beasiswa sebelumnya di D3, maksudnya di D4 ataupun di S1-nya. Terus mungkin punya ketakutan gitu Kak Indah untuk kayak, "Duh gimana ya?" Karena kan memang komitmen banget ya untuk bisa mengikuti pendaftarannya, seleksinya, apalagi nanti kan habis seleksi administrasi kalau misal lulus, amin semua yang hadir misal lulus di sini kan habis Amin. wawancara, habis itu nanti, oh, di profesi terus ada tambahan jadi mentor, jadi ada program lainnya. Nah, dari Kak Indah sendiri mungkin ada nggak nih tips biar teman-teman tuh nggak takut gitu loh untuk mendaftar atau mencoba program Jitu Profesi? Betul. Oke, baik Kak Koi. Aduh, ditanya Kak Koi jadinya ini kita. Oke, mungkin tipsnya ya teman-teman, karena sama juga mungkin ya sama teman-teman semua, aku juga ngerasa sebelumnya dulu tuh sempat merasa takut gagal untuk mengikuti beasiswa, apply beasiswa gitu. Tapi kalau misalkan kita terus-menerus berpikir kayak takut gitu, padahal belum coba, itu sayang sekali teman-teman. Karena kita nggak tahu nih rizki kita di mana. Yang penting teman-teman coba aja dulu, terus ikutin aja alurnya gitu. Kalau misalkan belum paham, nggak ngerti, kalau dari aku sendiri dulu sempat mengikuti juga salah satu beasiswa, belum paham, aku tanya ke wardi yang mengikuti beasiswa tersebut, jangan malu-malu untuk nanya gitu ya, karena itu sangat penting banget buat teman-teman sendiri untuk kedepannya bagaimana seperti itu. Kalau misalkan sudah bertanya gitu ya. Kemudian, nah kalau misalnya teman-teman sudah paham, nah nanti teman-teman pahami dulu nih terkait dengan persyaratan-persyaratan yang Yayasan Kokalbe ini berikan gitu, yang Jitu Profesi ini diberikan gitu. Beberapa persyaratannya. Kalau misalkan teman-teman sudah paham terkait persyaratannya, pasti sangat dengan mudah teman-teman akan bisa mengikuti beasiswa ini gitu. Tapi jangan takut teman-teman ya, dicoba aja dulu. Yes, soalnya pertama teman-teman ini kesempatan yang sangat baik, jarang-jarang kan ya ada Iya. profesi lumayan juga gitu ya dari sisi finansialnya teman-teman akan terbantu gitu ya walaupun memang kembali lagi beasiswa ini hanya akan membayarkan atau memberikan finansial di UKT ya Kak Indah ya UKT Iya. gitu ya dan juga mungkin ada beberapa mungkin ya kalau misalnya Ukom juga tergantung dari kadang-kadang kan soalnya pagu maksimalnya 10 juta ya. Jadi teman-teman juga perlu tahu itu. Terus habis itu juga tambahan ada setiap semester ada 1,2 untuk penunjang pengembangan kapasitasnya yang kalau Kak Indah kan sekarang di Poltekkes Kemenkes ya di Semarang ya sekolahnya tapi asalnya NTB gimana Kak? Kalau dari sisi finansialnya sangat membantu gimana? Oke, iya Kak. Karena jujur ya teman-teman untuk biaya
melanjutkan pendidikan profesi ini lumayan ya teman-teman, lumayan besar, tinggi rata-rata. Jadi dari bantuan dari beasiswa gitu ini sangat sangat membantu sekali bagi saya karena aku sedikit share deh untuk di Poltekkes Kemenkes Semarang itu UKT-nya 11 juta teman-teman. Jadi satu semester 11 juta. Nah dari Jitu Profesi ini kan memberikan maksimal 10 juta ya teman-teman. Nah ada sisanya tinggal 1 juta. Jadi kayak agak lebih ringan, bukan agak ya, tapi sangat ringan sekali, tinggal menambah 1 jutanya gitu. Jadi alhamdulillah sekali ya teman-teman. Iya, dan juga kan Kakak soal perantauan juga ya, apalagi Nah iya, sepanjang profesi itu banyak praktiknya, harus mm-mm, pindah-pindah lokasi. betul, Ya, betul, jadi betul, seenggaknya itu meringankan keluarga juga ya. betul, Seenggaknya nggak kepikiran, oh ya itu udah ada. Jadi pikiran untuk pindah-pindahnya dan lain-lainnya tuh bisa diusahakan dengan cara usahakan, betul, lainnya. Kayak gitu. betul, betul banget Kak Hoy. Mhm. Jadi kalau menurut Kakak dengan ikut mentoring, maksudnya pelatihan-pelatihan lain gitu juga gimana Kak? Apakah itu membebani? Soalnya kalau aku lihat sih bisa teman-teman kebetulan kalau tahun lalu ya teman ini mungkin sambil sharing juga karena kita masih punya beberapa waktu juga. Tahun lalu itu tuh macem-macem banget yang diterima. Ada dari fisioterapi, apoteker, gizi, psikolog, mmm apalagi ya, bidan, kebidanan, lumayan, lebih banyak daripada yang Banyak, lain, tapi beragam gitu, jurusannya. Dan itu tuh memang punya keunikan masing-masing gitu ya, dengan, institusinya juga, instansi dan lain-lain. Tapi selalu bisa hadir gitu, Kak, aku dengan, hadir, kan kita harus 100% ya mengikuti program, pembekalan mentoring-nya, yang di mana pembekalan mentoring itu cuma 3 hari gitu ya, jadi bisa diatur ya Kak Indah ya dengan kamu juga mentoring ke penerima beasiswa yang lain yang masih mahasiswa baru, di Yayasan Kokalbe lainnya, di program lainnya, atau seperti apa? Boleh cerita sedikit nggak? bener bener Kak Hoy. Karena untuk di profesi ini ya, banyak sekali tugas, sibuk, magang, sibuk turun lahan, tapi dari teman-teman dari angkatan aku, Awardi 2024, banyak sekali yang sharing-sharing, terkait dengan kendala mereka-mereka gitu, yang waktu itu ada yang turun lahan, tapi sambil, ikut mentoring, tapi itu sangat tidak, apa ya, tidak mengganggu kegiatan akademik maupun kegiatan di, beasiswa Jitu ini. Karena sangat fleksibel juga teman-teman ya, dilakukan online juga waktu itu pelatihannya. Jadi teman-teman bisa, mengikutinya di Zoom gitu, enggak memberatkan dari, teman-teman sendiri waktu melakukan kegiatan profesi gitu. Kemudian, kemarin juga waktu melaksanakan, mentoring, banyak sekali pelajaran yang khususnya aku ya, aku sendiri itu banyak sekali pelajaran yang aku dapatin waktu ikut mentoring. Misalnya, dulu aku masih takut nih untuk ngobrol di depan banyak orang atau bercerita di depan banyak orang. Nah, setelah mengikuti mentoring, ikut mentor, menjadi mentor, ternyata oh, seperti ini ya, gitu. Jadi lebih terbuka, lebih berani gitu ya, teman-teman untuk, apa ya, untuk sharing ke teman-teman yang lainnya, gitu. Kalau misalnya teman-teman besok nih ya, eee apa ya, ikut menjadi mentor, teman-teman jangan khawatir kalau misalnya nanti akademiknya bakalan keganggu, karena teman-teman juga bisa misalnya tidak, bener-bener tidak bisa ikut nih di kegiatan beasiswa ini, teman-teman bisa izin gitu. Yang penting izinnya itu jelas dan, bener-bener izinnya karena, akademik gitu. Pasti dari pihak beasiswa juga akan memaklumi dan sangat, memaklumi gitu. Kemudian untuk kegiatannya juga, teman-teman sangat fleksibel, yang tadi bisa diikuti dari mana aja gitu. Jadi enak sekali. Kalau misalkan udah dijalani kayak, "Oh ternyata bisa ya," gitu. Kalau belum dijalani masih ini ya, masih kayak,
membayangkan, "Duh berat banget ya, bisa nggak ya?" Gitu. Tapi kalau udah dijalanin bener-bener kayak, "Wah ternyata bisa ya," gitu. Pasti kayak gitu. Iya, nanti, sebelum pas lagi pertemuan induksi ataupun juga teman-teman kalau misalnya nanti udah, go through all the selection process, juga nanti ada orientasi di mana juga Mmm. memang, ada banyak, tadi yang seperti dibilangin kayak, apa namanya, kesempatan untuk, eee, program-program lainnya. Tadi sempat Kak Indah juga bilang English Club dan lain-lain yang teman-teman tuh bisa akses, dengan fleksibel tadi, Kak Indah bilang dan juga tentunya kita juga ada, cara-cara komunikasi yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang kalau misalnya mungkin sudah terjadwal harusnya melakukan sesuatu dan lain-lainnya. Tentunya tergantung dari program gitu sih. Mmm. Terima kasih Kak Indah. Jadi nggak membebani ya harusnya teman-teman dengan hal-hal itu gitu ya dan, Betul. iya span-nya panjang gitu ya sebenarnya Din ya maksudnya kayak, semester ini cuma orientasi sama pembekalan mentor, semester Mmm. depannya baru jadi Kegiatan-kegiatan mentor. dari iya betul. Betul betul. Wah ini ada Kak, teman-teman kita yang apa udah ini nih Kak, udah penasaran gimana sih Kak tips wawancara? Boleh juga kali ya Kak di-spill-spill di sini? oke, Ini jadi visioner nih Kak Citra menurut aku. iya, nggak apa-apa. Tapi, mungkin sebelum masuk ke wawancara tadi tuh aku, suka banget sih sama Kak Indah bilang bahwa kalian bener-bener harus, cermati kembali, persyaratan yang sudah ditentukan oleh program Jitu Profesi. Lalu mungkin aku tambahkan dari, Kak Indah, adalah selami lagi teman-teman visi misinya Yayasan Kokalbe itu apa, ya. Mmm. Coba cari tahu gitu ya. Kalau perlu maksudnya teman-teman harus riset gitu, kalau enggak melakukan riset, ya kan tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi, makanya harus riset dan tadi salah satunya adalah dengan tanya award di sebelumnya, yes, oke, tapi juga teman-teman sendiri coba riset, coba lihat, kembali gitu ya di sosial media kita across banyak banget, jadi bisa ngelihat seenggaknya teman-teman tuh bisa punya sense. Karena aku tuh percaya banget law of attraction ya, aku nggak tahu di sini teman-teman, ini, juga karena biasanya juga, yang punya nilai value yang sama gitu ya, yang bisa mengerjakan dengan ini, itu mungkin bisa berkesempatan lebih gitu. Karena kembali lagi setiap beasiswa gitu atau setiap, organisasi memiliki, tujuannya masing-masing, punya, nilai-nilainya masing-masing yang tentunya tidak bisa dipaksakan gitu ya kepada semua ini, tapi kan kita bisa melihatnya gitu ya dari teman-teman, tadi dari proses, pendaftaran dan, proses rekrutmen seperti itu. Nah, di profesi memang kita tuh, sangat pendek ya Dini dan Kak Indah sebenarnya kalau rekrutmen gitu ya. Jadi memang heavy-nya mungkin di pendaftaran gitu ya, karena banyak dokumennya aja gitu ya. Nanti terus dari situ baru kita shortlisted, jadi bagi yang lulus administrasi itu akan dihubungi untuk bisa ke tahapan selanjutnya. Jadi bagi yang tidak lulus itu nggak akan dihubungi. Jadi kita akan cuma mengumumkan orang-orang yang akan lulus dan pengumumannya itu, tadi ada di lini masa aku lupa tanggal berapa nanti Kak Dini akan ngingetin lagi, tapi yang jelas adalah akan ada di website kami, dan juga teman-teman akan mendapatkan email pemberitahuannya, itu email. Makanya pastikan email-email teman-teman itu storage-nya atau penyimpanannya itu masih ada ya, jangan sampai pas lagi dikirimin, oh, apa namanya, penerima Resipien email full inbox-nya atau kayak inbox-nya iya dia penuh nggak bisa gitu. nerima. Iya, inbox-nya penuh. Jadi pastikan banget teman-teman pada saat mengikuti rekrutmen ini, teman-teman itu aware sama tanggal-tanggalnya ya, gitu. Terus dan sebenarnya kalau misal secara penjadwalan jadwal dan lain-lain, kita akan mengikuti jadwal-jadwal, kita akan pastinya meminta teman-teman mengkonfirmasi apakah jadwal tersebut cocok atau tidak. Terus teman-teman akan bisa, "Oh ternyata ini cocok," oke, langsung apa tuh namanya, dikunci jadwalnya. Jadi teman-teman akan wawancara di tanggal tersebut. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman Eee, apa namanya, teman-teman misal, "Oh nggak bisa tuh Kak wawancaranya tanggal segitu." Teman-teman akan coba lihat lagi di tata caranya, teman-teman bisa mengajukan, tanggal lainnya atau jadwal slot lainnya.
gitu. Dan nanti bisa dilihat tata caranya ya teman-teman. Lalu nanti teman-teman akan please be ready gitu ya 5 sampai 10 menit sebelum jamnya ya. Apalagi teman-teman di sini udah bukan anak SMA lagi. Jangan ini karena kita banyak banget rekrutmen dari anak SMA sampai itu, dan anak SMA aja tepat waktu gitu ya. Jadi kita jangan sampai nggak tepat waktu untuk menemui panelis-panelis kita wawancara. Jadi di wawancara sendiri itu panelis, jadi 2 sampai lebih orang. Jadi nggak mungkin 1 orang doang yang akan waktu itu Kak Indah sama siapa? Sama aku nggak? Nggak ya? Aku lupa. Apakah aku ada waktu itu? Aku lupa. Enggak ya, kayaknya Lupa enggak aku ya. juga Ya enggak sama pokoknya Koko ada, ya. kita biasanya Ada. ada eksternal ini kita juga yang akan mengikuti sesi panel tersebut. Lalu nanti teman-teman sekitar 20-30 menitan akan ditanya-tanya nih pertanyaan-pertanyaan. Semua dilakukan online Zoom. Terus habis itu teman-teman tinggal jawab sesuai dengan pertanyaannya dan jadi diri sendiri tentunya. Terus bagi teman-teman yang memang sudah dinyatakan lulus gitu ya, itu juga harus latihan lulus administrasi. Itu latihan, seenggaknya teman-teman harus membiasakan diri untuk memperkenalkan dirinya gitu kan. Mock Seenggaknya up interview mungkin ya, Kak? benar, first impression penting banget ya Din gitu ya. Jadi kayak Betul. itu kan perlu agak-agak latihan latihan gitu ya. Latihan mungkin juga bisa pertanyaan apa aja ya gitu ya, yang coba di list dulu terus coba jawab-jawab sendiri. Mungkin itu ya. Terus nanti setelah interview selesai, teman-teman akan diberikan informasi selanjutnya lewat ya sama pengumumannya lewat email dan juga website. Seperti itu sih teman-teman dari wawancara sendiri. Tentunya pertanyaannya mengenai diri kalian. Apa yang sudah karena kan tujuannya wawancara adalah kami ingin memverifikasi kembali apa yang teman-teman sudah tuliskan dan di pendaftaran gitu ya. Selain itu adalah kita menggali lagi nih teman-teman ini passionnya itu tujuannya benar nggak sih gitu ya, dan kita akan menilai karakternya teman-teman gitu. Itu sih dari kami. Oke. Kalau dari hal Dicatat ya perjalanan. teman-teman, tadi udah termasuk tips wawancara juga. Jadi Iya, silahkan nih langsung aja didengarkan baik-baik juga tadi, dan teman-teman, wih ada pertanyaan nih Kak sepertinya dari Kalis Marwati. Boleh Kak, langsung aja Halo nih. Kak, selamat malam. Selamat malam. Kak, aku mau nanya dong. Aku nggak tahu sih udah ditanya atau belum. Tapi eh, kan aku udah daftar Kak. Tapi kalau aku mau daftar ulang lagi, nggak apa-apa atau gimana ya? Aku ngerasa belum maksimal aja pas daftar pertama ini. Oh, Itu oke gimana baik. ya Kak? Oke baik. Kak Lismar, boleh dong? Aku pengen tahu dulu, tapi sebelumnya kakak dari mana? Dari Aku universitas mana dari deh? NTB. Oh, aku dari Dari mana Kak? Halo, ini suaranya di aku yang hilang atau? Halo. Oh iya, oke. Dari mana Kak? Pertanyaannya tadi aku dari Universitas Iya, Cutnya di dan Medan. profesi Oh iya, profesi apa Kak? Aku profesi apoteker, Kak. Oh, oke oke. Iya. Salam kenal ya, Kak Lismar. Oke, jadi pertanyaannya tadi adalah, Kak Lismar udah mendaftar, kira-kira boleh mendaftar ulang lagi nggak ya? Oke, jadi tadi sebenarnya udah sempat dibahas nih Kak, kalau misalnya kalau memang mau dan hendak ada file yang mau diubah kayak gitu, silakan aja kita membebaskan pada pendaftar, tapi pastikan kembali kalau memang unggahan yang kedua itu benar semua, jadi jangan sampai malah ketika mengunggah lagi itu jadinya salah gitu. Jadi dipastikan kembali berkas-berkasnya sudah benar, terus kemudian juga syarat-syaratnya juga terpenuhi. Begitu ya, Kak? Oke, Kak. Terima kasih. Hmm.
Oke, di sini juga ada Kak Engka. Boleh nih Kak Engka, mungkin sebelum diajukan pertanyaannya boleh kenalan dulu ya Kak, dari mana, kemudian juga, dari provinsi mana, kemudian dari institusi apa, dan juga, profesi apa? Iya Kak. Halo Kak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya Kak, sebelumnya maaf ya Kak, aku izin off cam. Aku Engka, aku dari Papua Barat. Sekarang lagi ambil profesi nurse di Universitas Widya Husada Semarang Kak. Baru masuk, Oke. iya. Oke, baik-baik. Salam kenal Kak Engka. Iya Kak Dini, iya Kak. Jadi nih Kak, aku mau tanya. Sebelumnya aku mau apresiasi dulu sama Kak Indah dan Kak Koiron tadi penjelasannya aku suka banget. Aku tertarik sama penjelasannya Kak Indah di bagian pas esai itu Kak, di tipsnya. Sebenarnya aku udah buat sih esainya, cuman pas denger penjelasan Kak Indah, aku jadi kayaknya harus buat ulang deh. Soalnya kayaknya aku juga ngerasa kurang maksimal sih Kak. Nah, terus yang ingin aku tanyakan ada beberapa pertanyaan sih Kak. Cuman tadi udah separuhnya udah terjawab juga sama Kak Indah sama Kak Koiron juga soal bagaimana mekanismenya ke depan. Soalnya kan aku juga perantau di sini. Jadi aku juga tadi agak sempat eh, bingung sih Kak, kalau misalnya gimana-gimana, apakah itu online atau gimana, ternyata online kayak gitu Kak. Nah, terus ini aku mau nanya, karena tadi aku suka banget soal tips esainya itu Kak. Jadi kalau misalnya ke depan nanti ini kan dalam proses pendaftaran, kan dibuat esai kan Kak, atau gimana, dibuat esai. Itu apakah nanti ke depan ini ada mungkin kontak person yang bisa kita hubungi, mungkin misalnya kayak masih bingung atau apa gitu Kak. Mungkin ke depannya apakah ada yang bisa dihubungi gitu Kak untuk bertanya seperti itu. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Engka. Jadi aku menangkapnya adalah pertanyaan Kakak terkait dengan esai ya. Kalau misalnya mungkin mau maksudnya review-review esai gitu mungkin ya Kak? Iya Kak. Oke. Nah, aku mungkin menyarankan juga ke Kak Indah langsung sebagai awardee gitu profesi kita tahun lalu. Mungkin dari Kak Indah juga bisa memberi review nih buat esainya gimana gitu. Gimana tuh Kak Indah kira-kira? Oke, iya. Eh, Boleh banget mungkin ya nanti teman-teman bisa apa ya menghubungi aku. Kita saling mutualan mungkin ya dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang misalnya di apa ya kayak masih dibingungkan terkait dengan esai, teman-teman bisa dengan sangat terbuka. Aku sangat apa ya senang sekali kalau misalkan teman-teman mau bertanya terkait dengan itu ini. Gak apa-apa, tanya aja langsung ke aku. Oke, nah mungkin juga bisa di-riset seperti kata Kak Koi tadi, riset termasuk nih teman-teman boleh riset-riset juga ke ordi-ordi gitu, profesi yang lain atau ya selain Kainda ataupun teman-teman bisa juga sebenarnya sepertinya banyak nih untuk platform-platform yang memang menyediakan apa ya kelas atau sesi untuk proofread essay seperti itu. Jadi bisa dicoba untuk cari-cari tahu juga ya Kak. Begitu. Mungkin aku Dari mau Kakak ada nambahin. tambahan? Iya, boleh. Nanti kalau misalnya itu teman-teman boleh coba mungkin kalau misalnya kakak-kakaknya yang gitu duluannya bersedia untuk mereview atau memberikan feedback sih, bukan mereview ya, mungkin mengasih feedback aja gitu ya. Itu boleh silakan. Tapi kalau misalnya dari kakak memang kita tidak memberikan bantuan teknis ya, technical seperti itu kan kayak mengasih jawaban ya. Bukan Tapi kunci kalau jawaban nih kita, Kak. Ya, tapi kalau misalnya dari kami, pertama adalah yang tadi, kami ingin highlight pertama harus orisinil, ya, karya sendiri, itu penting banget. Kami menjunjung tinggi integritas, di mana bukan cuma masalah, harus bagus ya, harus kontribusinya harus besar, enggak kayak gitu. Tadi ya sebenarnya Kak Indah juga udah bilang kan, "Oh Kak, aku, masalahnya ada, tapi aku mau mengukur ya kapasitas aku," gitu ya, maksudnya masih sesuai dengan kapasitas. Nah itu penting banget, karena kalau ngawang banget, yang baca esai, aku juga salah satu yang baca esai,
tim rekrutmennya gitu ya, itu, mmm, akan menanyakan gitu, "Kamu kan belum profesi, belum dapat mungkin pas lagi lihat CV ternyata belum kerja gitu ya, belum ini, Kak, tahu dari mana nih kayak gini?" Atau misalnya, "Ini kok bisa?" Gitu ya, atau misal banyak gitu. Nanti akan pertanyaannya makin makin banyak gitu. Mungkin nanti pada saat, pas wawancara malah kayak, "Maksud kamu tuh apa ini?" Gitu, "Esai kamu nulis kayak gitu, kok kamu nggak ini?" Gitu. Jadi akan banyak pertanyaan. Jadi satu hal ketika kalian mau mencoba untuk menuliskan esai gitu ya, apakah tadi teman-teman merasa belum puas dengan esai sebelumnya atau seperti apa, pertama adalah refleksikan diri dulu, ya. Penting banget tadi ya integritas satu ya, orisinilitas. Kedua, refleksikan diri teman-teman, ya. Jadi, di situlah teman-teman bisa tahu nih ya, karena kan di situ motivasi pertama apa gitu ya, kamu ikut ini. Terus habis itu berarti kan nanti teman-teman akan ngomongin tentang tujuan ke depannya. Nah, lihat lagi cocok nggak dengan tujuan dari beasiswanya. Tadi tujuan beasiswanya apa? Aku bocorin lah ya, salah satunya adalah mau meratakan tenaga kesehatan gitu ya, terutama di daerah, apa, 4T, sorry maaf 4T gitu ya. Nah itu kan, terus habis itu juga soal, lainnya adalah teman-teman rencana kontribusinya apa gitu ke depannya. Nggak harus muluk-muluk besar, itu malah jadinya ngawang-ngawang, please bener-bener refleksikan kapasitas dan kapabilitasnya teman-teman gitu ya, ditambah dengan kompetensinya teman-teman juga, kayak gitu sih. Mungkin itu ya teman-teman semua, semoga, lancar dan, tentunya kita akan bisa membaca sih, kita akan merasakan. Kayaknya waktu itu aku pernah deh ada karena tulisan itu powerful banget ya teman-teman, karena kita bisa melihat cara pikirnya teman-teman dari sebuah tulisannya teman-teman semua. Nah, karena saking powerful-nya tulisan gitu ya, jadi teman-teman bisa, ya kita masih ada waktu gitu ya 7 hari gitu ya. Jadi teman-teman, bisa coba apa namanya, tulis kembali dan mungkin bisa tadi setuju juga maksudnya riset ya, gitu deh teman-teman semua. Mmm Pakai teman-teman boleh riset dan maksudnya riset ketika riset, esai yang baik itu seperti apa, dan jadikan mungkin itu sebagai referensi, dan sebagai apa ya, bantuan aja sih ke teman-teman gitu ya. Jangan sampai, copy paste atau misalnya hal-hal lainnya gitu. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Koy dan Kak Indah buat jawabannya. Kak Indah mungkin juga udah terjawab ya untuk pertanyaannya. Kalau gitu kita coba move lagi dulu ke penanya berikutnya nih. Ada Kak Indriani. Boleh nih Kak perkenalan diri terlebih dahulu, baru kemudian diajukan pertanyaan. Terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya saya offhand ya kakak-kakak semua. Perkenalkan saya Indri. Saat ini saya sementara menyusun skripsi sih mahasiswa akhir. Kemudian kan rencananya sabar asal dulu, asalnya dari Sulawesi Tenggara. Kemudian kuliahnya di Jogja. Ya, baik. Jadi kan saya kan sebenarnya pengen juga daftar di sini, hanya saja saya tuh izin bertanya apakah kita daftar di beasiswa ini harus sudah lulus di universitasnya atau belum lulus juga bisa daftar. Kemudian terkait kuota sih Kak, misalnya ada satu provinsi nih, tapi yang daftar itu sekitar 4 atau 5 orang. Nah, kuotanya itu apakah satu provinsi satu orang atau bisa lebih dari seorang? Mungkin itu sih Kak. Oke, Terima kasih. Baik, Kak Indriani. Aku coba menjawab pertanyaan yang pertama. Oh iya, baik. Aku coba menjawab pertanyaan dari Kak Indriani dulu ya. Oke, mungkin pertama juga yang terkait kuota. Aku pengen menjelaskan kalau misalnya kita tuh nggak ada kuota, kita nggak memastikan kayak kalau dari daerah ini berapa, tapi kita akan melihat dari eh, bagaimana persyaratan kualifikasi pendaftarnya gitu, Kak. Jadi memang tidak ada persentase kalau di daerah ini harus berapa, terus daerah yang lainnya harus berapa. Kemudian juga
pertanyaan Kakak terkait dengan apakah harus mahasiswi aktif, apakah sudah harus diterima di profesi? Iya, untuk tahun ini seperti yang disampaikan Kak Koi sebelumnya, kalau memang tahun lalu itu, boleh mahasiswa yang belum mendapatkan universitas. Tapi kalau tahun ini kita, menekankan agar yang pendaftar ini adalah mahasiswi yang sudah lolos di universitas dan sedang mengambil program profesi. Jadi, untuk persyaratan pendaftaran beasiswa Jitu Profesi tahun 2025 ini adalah, persyaratan utamanya juga adalah mahasiswi semester 1 di program profesi, begitu, Kak. Atau dari Kak Koi ada yang mau ditambahkan kembali? Atau sudah cukup? Enggak sih, teman-teman semua, mungkin buat, siapa namanya, Indri ya, ini bisa jadi bekal Indri untuk tahun depan, Yayasan Kokalbe setiap tahunnya membuka, kesempatan, berbagai program, teman-teman bisa cek beasiswa kami ada di, website kami gitu ya, dari D3, D4, S1, dan juga ada profesi gitu. Jadi teman-teman bisa cek, dan, pembukaan pendaftarannya beda-beda, tapi kalau misal untuk profesi sendiri itu selalu di, ini ya, di September, Agustus deh, maksudnya Agustus ke September karena kita memang, pasti akan menyelesaikan profesi itu di Oktober gitu, untuk prosesi rekrutmennya gitu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang mungkin nanti mungkin aku nggak tahu Indri mungkin, sekarang jurusan apa ya Indri? Udah memikirkan mau profesi atau gimana? Udah, Kak. Saat ini mahasiswa jurusan gizi, Kak. Oke, nah boleh nanti teman kamu, mungkin belum sekarang, itu kan sekarang masih skripsi kan? Jadi semoga Ya, lancar ya, semoga lancar terus mungkin dapat kesempatan karena setahu Kakak juga, profesi itu setiap tahunnya tuh macem-macem gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek kembali dan juga kan kalau gizi tuh setahu aku nggak sebanyak, lulusan S1 gitu, maksudnya yang buka profesi itu nggak sebanyak dari, nggak bisa nerima semua lulusan S1 gitu ya, karena emang limited gitu kan setiap institusinya. Jadi bisa sambil teman-teman kalau nggak salah juga Kak Indah kalau misalnya, setahu aku gizi tuh ada kayak ujiannya gitu kan ya untuk masuk, dietitian? Iya Kak, betul. Ada ujiannya dulu sebelum masuk Mmm, dietitian. iya, Jadi dan harus lumayan sangat dipersiapkan. kompetitif ya. Iya, heeh. Dan juga kuotanya ya Kak ya sedikit. Yes, kuota untuk, dietitian itu Dietitian, ini, jadi mulai dari sekarang mungkin bisa cari-cari buat betul. teman-teman semua mungkin, juga, itu sih tambahannya. Terima kasih, semangat. terima kasih, Kak. Baik. Ya, oke. Ini mungkin ada satu nih, ada kayak statement ya, lebih kayak, "Oh aku minder nih lihat pencapaian orang, Oke, iya. si Kak Gimana mengatasinya, mengatasinya? videonya pada bagus-bagus." Teman-teman tahun ini jujur jujur ya, tahun ini kayaknya up banget gitu ya, kayaknya videonya kayaknya mungkin karena, Keren-keren anak-anak ya, Gen Z Kak? gimana? Iya, Ya pada keren-keren anak-anak ya? Gen Z yang videonya tuh, keren-keren banget gitu editing-nya. Tapi Bener. editing itu nggak masuk dalam ini teman-teman, nggak masuk dalam penilaian, yang paling penilaiannya adalah teman-teman menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya boleh kita kasih lihat lagi kali ya, apa ya, aku baca dulu deh. Oke, oke. Coba. Coba aku bantu. Pertanyaannya apa kemarin tadi, ya pokoknya tentang dirimu, sebentar ya aku Lebih ke perkenalan diri deh gitu. Siapa oke. kamu dan hal apa yang bisa kamu kontribusikan ke daerah kamu setelah studi? Yes, berarti siapa kamunya yang itu ya, siapa kamu dan apa Highlight. hal yang mau kalian kontribusi. Betul, terutama, itu kan 2 menit ya, 2 menit gitu. Jadi teman-teman jangan lebih dari 2 menit gitu, untuk membuatnya. Jadi harus sesuai dengan format, terus juga, memang kalau misalnya storytelling, kan kita mau lihat ya kalian bisa storytelling menceritakan diri kalian apa enggak gitu ya. Itu memang, butuh latihan sih ya. Jadi pastinya nggak tahu deh Kak Indah sendiri waktu itu berapa kali take Kak?
Mungkin berkali-kali ya, gitu. Tapi memang jadinya ini aja sih teman-teman dengan editan yang baik gitu ya, editan itu berarti suaranya bagus misalnya jika terdengar gitu-gitu ya. Karena kan kalau misalnya nggak kedengeran, kita juga nggak tahu kamu ngomong apa, kayak gitu-gitu. Itu emang jadinya lebih menarik, tapi yang kita paling, tekankan adalah kontennya ya. Jadi jangan takut citra, terus juga, mmm, melihat memang selalu ini ya, Dini ya, apa, halaman sebelah tuh selalu lebih Ini rumput tetangga tuh selalu lebih hijau. yes, the greener, the grass is ya. Jadi, teman-teman, fokus sama diri sendiri ya, pengembangan dirinya gitu ya, itu sih yang paling kita ingin iniin gitu. Jadi lebih ke substansi ya, Kak, Yes. memang. Yes, isinya. Oke deh, semoga, menjadi catatan juga nih buat teman-teman. Oke, teman-teman kalau ada yang masih mau ditanyakan atau kayak Oh, sekedar mungkin curhat aku nambahin deh, oke? Din, sorry. Mhm. Kan, kita tuh, gimana ya, kalau namanya teman-teman meng-apply gitu ya, meng-apply kerjaan atau beasiswa dan lain-lain, itu kan tadi yang aku bilang ya law of attractions, jadi kan kayak cocok-cocokan nilai dan juga kualifikasinya sama apa enggak dan lain-lain gitu kan. Itu memang butuh pendekatan ya nggak, PDKT gitu kan, kalau misal sama nyari nyari pasangan aja harus PDKT dulu nggak sih gitu kan ya. Maksudnya biar saling tahu sama lain gitu ya. Nah itu, ini adalah caranya teman-teman gitu ya, mau video, mau, esai gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin teman-teman bisa show yourself gitu ya di situ. Tapi kembali lagi maksudnya memang kalau misal kapasitasnya hanya bisa, ya udah video terus ngomong aja langsung, it's okay. Tapi kalau misal teman-teman pengen, biar bisa nunjukin banget misalnya dengan editan atau apa ya, monggo gitu ya teman-teman. Itu kan pokoknya kesempatan buat teman-teman, menunjukkan sama Mengeksplor. teman-teman benar, menunjukkan, mengekspresikan gitu kan, biar tadi, aku pengen menunjukkan nih komitmen aku gitu kan. Gitu, komitmen aku gitu dalam, mencapai tujuan aku ke depannya. Bukan cuma beasiswanya ya, kan beasiswa jadi gini, beasiswa itu kan alatnya ya teman-teman untuk mencapai sebuah tujuan, ya nggak, setuju nggak? Jalannya Setuju, gitu kan Kak. satu alat ya. Jadi kita mau malah melihatnya adalah, ya kamu akan memakai beasiswa ini untuk mencapai tujuan kamu seperti apa sih gitu, dan tujuan kamu apa aja sih, kenapa juga, makanya kan siapa kamu sih gitu. Gitu, kenapa kamu mau motivasi kamu apa dan lain-lain gitu. Jadi itu sih mudah-mudahan hari ini tercerahkan ya teman-teman Q&A-nya. Termasuk buat teman-teman yang mungkin udah daftar juga, terus tadi kepikiran, "Oh kayaknya aku harus submit ulang nih," kayak gitu. Boleh disegerakan aja, diperbaiki juga berkas-berkasnya and be presentable mungkin ya kalau misalnya udah dari aku. Ya, hati-hati banget pokoknya sama mungkin dikira isian panjang tuh nggak penting, oh penting, everything gitu ya, setiap jawaban yang kalian pilih atau kalian unggah atau kalian jawab gitu ya, itu tuh semua penting gitu. Jadi, teman-teman bisa kembali mencermati kembali gitu ya, jangan sampai salah masukin. Gitu juga sih, Mhm. itu ya. Oke, Oke, ada pertanyaan teman-teman. lagi? Apakah masih ada yang bingung-bingung atau masih ada kayak kegundahan gitu mungkin? Boleh banget nih teman-teman, mumpung kita masih ada Kak Khairun, masih ada Kak Indah juga. Atau udah sampai sini udah all clear kah? Dan kayak tinggal, oh aku tinggal submit-submit berkas nih Kak. Oh, mungkin ada satu lagi, sorry aku lupa ngingetin, ke teman-teman. Halo? Aku kedenger nggak? Audible nggak? Audible Kak. Oke. Nah, ingetin juga teman-teman, jangan terlalu last minute. Ya, kenapa? Nih, kenapa jangan terlalu last minute? Karena ketika kalian last minute, bukan cuma kalian doang nih, banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang server bisa down ya kan. Terus juga misalnya kan kita nggak pernah tahu ya teknologi itu kan kadang-kadang memang memudahkan hidup kita, tapi kadang-kadang juga kita itu nggak bisa kita predik gitu. Nah jadi
pastikan aja tidak terlalu dekat waktunya, gitu sih. Itu sih yang paling penting ya, Din, jangan sampai jadinya kesempatan itu udah Betul. kan Din, tapi terus nggak bisa Iya tuh gitu. Kak, ini berkaca juga sebenarnya dari rekrutmen-rekrutmen sebelumnya. Jadi ada yang ternyata dia di 0001 kayak gitu. Jadi Iya, udah udah melengkapi, ketutup. udah iya udah ketutup tuh formnya. Jadi kayak udah nggak bisa lagi, dan kita juga nggak menoleransi keterlambatan itu ya Kak, walaupun hanya beberapa menit gitu Bener, setuju, teman-teman. setuju. Kalau udah tutup, nggak bisa kan, Tutup. dan kita akan menutupnya ya 2359 gitu, di tanggal 19 September, dan 2359 WIB ya teman-teman. Jadi, aku takutnya juga kalau dari mana teman-teman mungkin bukan di WIB, lupa, dan lain-lain. Jadi, bisa ya, dan sebenarnya dapat bonus sih teman-teman yang di WIT dan WITA nih, dapat bonus tambahan jam, cuma pastikan aja sih teman-teman bisa, mengumpulkannya tepat waktu, gitu. Mungkin ini Betul kita ada Kak. tambahan ya untuk menghimbau teman-teman ya Din, sebelum kita mungkin kalau nggak ada pertanyaan nanti teman-teman bisa menanyakannya langsung ke mungkin bisa mutualan tadi sama Kak Indah dan juga bisa, Bertanya kontak langsung ke admin ya. WA admin dan juga dari beasiswa, dari kontak beasiswa di beasiswa jitu@yayasankokalbe.org. Oh iya, teman-teman juga sebenarnya aku mau mengingatkan juga nih, boleh bergabung di channel YKK di bit.ly. Channel YKK ini aku juga drop nih ya di kolom chat. Jadi di channel ini nanti kita akan banyak juga nih share-share informasi tentang program-program di YKK, kemudian juga termasuk nih terkait dengan rekrutmen, dan juga nanti kalau misalnya ada pengumuman kita juga akan share bahwa pengumumannya sudah dirilis gitu di website dan juga via email. Jadi pastikan nih teman-teman tinggal klik follow channel YKK, masuk, dan nanti teman-teman bahkan bisa lihat untuk chat-chat yang terdahulu juga, dan untuk informasi-informasi lainnya begitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga di aku juga mau mengingatkan kembali nih kalau misalnya kita pendaftarannya itu masih terbuka sampai dengan 19 September 2025. Jadi teman-teman nanti boleh banget, kan ini masih ada 7 hari ya. Jadi silakan nih dilengkapi berkas-berkasnya, disempurnakan kembali, kemudian juga dicermati lagi persyaratan-persyaratannya, jangan sampai ada yang terlewat, dan unggah nih eh, bisa dibilang versi terbaik kalian gitu ya di bit.ly pendaftaran Jitu Profesi 2025. Ingat, 19 September pukul 23.59 WIB. Dan kalau mau lihat-lihat lagi buku panduannya bisa nih di bit.ly panduan Jitu Profesi 2025 gitu. Dan silahkan teman-teman kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan masih bisa langsung di email di beasiswajitu@yayasankokalbe.org, atau teman-teman juga bisa menghubungi admin di YKK admin, atau juga bisa di seluruh platform dari YKK. Kita ada di TikTok, kemudian juga ada di Instagram. Silahkan bisa selain dikepo-kepoin, bisa juga nih teman-teman mungkin kalau di YouTube ada playlist kita yang kayak Jitu Profesi, dan sosialisasi sebelumnya itu juga mungkin bisa disimak kembali begitu. Oke, nah karena kita juga sebenarnya udah di penghujung sesi, aku mau minta mungkin sedikit closing statement kali ya dari Kak Indah. Boleh Kak? Mungkin juga untuk, oh ya, oke, silakan. Oke, sebelum menutup session pada malam hari ini, aku mau menyampaikan beberapa semangat buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk beasiswa ini. Semoga teman-teman dilancarkan semuanya kegiatannya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau misalnya belum mendapatkan hasil yang terbaik, jangan stuck di situ, jangan diam di situ, maju aja terus gitu ya, jangan bersedih hati, berkecil hati gitu. Semoga teman-teman juga sehat selalu, dilancarkan segalanya. Jangan takut untuk mencoba, coba aja dulu, jangan takut untuk gagal, karena dari kegagalan kita bisa jauh lebih baik lagi. Oke, semangat ya teman-teman. Oke,
terima kasih banyak Kak Indah. Oke, gitu ya teman-teman, jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal, karena pun kalau misalnya gagal, kita bisa belajar, jadikan itu sebagai pembelajaran aja. Oke. Nah, oh iya, mungkin teman-teman aku izin, kita boleh dong dokumentasi dulu, siapa tahu nih nanti kita akan ketemu lagi ketika teman-teman udah jadi awardee. Jadi boleh dong pengen dulu nih lihat wajah-wajah calon awardee di sini. Mungkin ada teman-teman yang bisa on cam. Nggak ada Kak Natasha. Nah, ada Kak Citra juga nih. Boleh yuk Kak, kita foto bersama dulu. Ada lagi yang masih mau on cam nggak nih Kak? Oke, udah mulai ada beberapa nih yang udah on cam. Kak Nurul, Kak Lila, Kak Lala, dan ada Kak Lismer, Kak Nurwija, Kak Irsa, Kak Novi, mungkin mau on cam? Udah, sepertinya udah nggak ada lagi ya, jadi aku izin langsung screenshot aja. Oke, oke, nggak apa-apa Kak Nurul. Kita boleh pakai reaction aja kali ya Kak. Oke, kalau gitu aku langsung screenshot aja ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wah, akhirnya aku setelah on cam nih baru melihat wajah-wajah cantiknya nih, Kak. Oke deh, ya Kakak, makasih banyak ya udah mengikuti sesi Q&A session ini sampai dengan akhir. Udah sangat aktif tadi kita berdiskusi, saling tanya-tanya juga. Semoga sesi malam hari ini juga bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan mendorong kakak-kakak untuk mendaftar juga gitu profesi dan untuk terus berusaha. Oke deh, kalau begitu aku langsung akhiri saja sesi malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan sampai berjumpa di program-program di kakak lainnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat malam. Malam. Terima kasih Kak. Selamat malam. Terima kasih, Kak.